الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر. ما تقرب عبد إلى ربه بالفريضة وتحبب إليه بالمنظوب. الله أكبر. ما فرغ الصائم القائم من عبادته وقد غفرت له الذنوب. الله أكبر. ما ندم المقصرون على ما فاتهم من الخير المطلوب وما فيه مرغوب. الله أكبر. ما أشرقت وجوه الصائمين يوم العيد واقفزت وجوه الفاترين عند الغروب. الله أكبر. ما دافع الأغنياء وأخذ الفقراء هذا يوم من هدية أو صدقة أو موهوب. الله أكبر. ما أقيمت الصلاة وأكثر المؤمنون من ذكر الله وذكر أهل القرآن. قول الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان وهذب الأخلاقنا بالقرآن وسنة سيد الأكوان وأمرنا بصالح الأعمال في كل زمان ونهانا عن الإفراط والتفريط في كل شان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما خلق وقدر وما منازع له فيما حكم أو دبر. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خير من بشر وأنذر وغرب في شيء أو حدر صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه من أبر ومأظهر. ما خرج المسلمون يوم العيد وعليه شعار الدين وكلهم قد أثر بثناء على الله أو جهر. الله أكبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada hari yang penuh kemenangan ini kita berkumpul untuk merayakan Idul Fitri, hari di mana kita kembali kepada fitrah suci bersih dari dosa-dosa. Namun hari raya Idul Fitri bukanlah sekedar perayaan, melainkan momentum untuk memperkokoh spirit Ramadan yang telah kita jalani. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan spiritual. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berhasil menaklukkan hawa nafsu, mengendalikan diri dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran, kejujuran dan empati kepada sesama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah bulan menaklukkan hawa nafsu dan bulan pengendalian diri. Hawa nafsu adalah dorongan alamiah manusia yang bersifat instinktif, seperti keinginan untuk makan, minum, marah, memenuhi syahwat duniawi lainnya. Namun hawa nafsu seringkali tidak terkendali dan cenderung mengarah kepada perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Di dalam Islam, hawa nafsu dianggap sebagai ujian yang harus dikendalikan, bukan dihilangkan, karena ia merupakan bagian dari fitrah manusia. Puasa sebagai bentuk jihad melawan hawa nafsu. Puasa Ramadan adalah bentuk jihad akbar melawan hawa nafsu. Dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal yang diharamkan selama puasa, kita melatih diri untuk tidak menjadi budak hawa nafsu.
Ini adalah latihan spiritual yang intens untuk membebaskan diri kita dari belenggu keinginan duniawi yang sifatnya berlebihan. Nafsu adalah musuh yang nyata. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa nafsu adalah bisa menjadi musuh yang sangat nyata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku terbebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat ke-53. Puasa adalah sarana untuk mengalahkan musuh. Dengan cara ini, dengan cara mengendalikan dorongan-dorongan yang seringkali mengarah kepada keserakahan, kemarahan, dan ketidakjujur-jujuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah bulan kesadaran spiritual. Mengendalikan diri, self control, adalah bentuk mengatur pikiran, emosi, dan tindakan agar sesuai dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Puasa Ramadan adalah madrasah disiplin untuk melatih diri kita. Yang pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa juga melatih kita untuk menahan diri dari perilaku negatif seperti marah, berkata kasar, berbohong. Ini adalah bentuk latihan untuk mengendalikan emosi dan reaksi spontan yang seringkali merusak hubungan sosial. Di dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Man lam yada' qawla zur wa 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang kita tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, membangun kesadaran spiritual. Puasa di bulan Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran spiritual yang lebih mendalam dengan menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya diizinkan di luar Ramadan. Makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Kita diajarkan untuk lebih mengendalikan diri dan meningkatkan kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setiap kali kita merasa lapar atau haus, tetapi tetap memilih untuk bersabar dan tidak makan atau minum, kita mengingat bahwa ini adalah bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi perbuatan kita, muraqabah, semakin tertanam di dalam hati dan pikiran. Muraqabah ini tidak hanya terbatas pada saat puasa, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan yang lainnya. Kita menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak baik, serta lebih menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Membangun kesadaran spiritual melalui puasa juga berdampak kepada kehidupan sosial ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Kita akan lebih bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitar. Kita lebih terdorong untuk bersikap jujur, amanah, dan membantu mereka yang membutuhkan, karena kita memahami bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mengarahkan kita kepada ketaatan. Puasa bukan hanya tentang menahan diri dari yang haram, tapi juga tentang mengisi waktu dengan amal kebaikan seperti sholat, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada sesama. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang positif, di mana kita mengarahkan energi dan waktu kita untuk hal-hal yang bersifat spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa sebagai latihan spiritual yang holistik. Puasa bukan hanya sekedar ritual tahunan, tetapi juga latihan spiritual yang holistik untuk membentuk kepribadian yang lebih baik,
Dalam konteks menaklukkan hawa nafsu dan pengendalian diri, puasa memiliki beberapa dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi fisik, di mana menahan lapar dan dahaga, melatih tubuh untuk tidak selalu tunduk pada keinginan instinktif adalah bentuk latihan fisik yang berdampak kepada mental dan spiritual. Dimensi mental, puasa melatih kesabaran, ketahanan, fokus. Dengan menahan diri dari godaan, kita belajar untuk tidak berburu-buru di dalam memenuhi keinginan, tapi lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan. Dimensi spiritual, puasa meningkatkan kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita menahan diri dari yang haram, kita diingatkan bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ini adalah bentuk latihan hidup dalam kesadaran ilahiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita lihat bagaimana puasa yang dilakukan oleh hewan-hewan di sekitar kita. Puasa di dalam dunia hewan adalah merupakan bentuk adaptasi dengan alam sekitar. Puasa bukan hanya praktek yang dilakukan manusia, tapi juga merupakan strategi bertahan hidup di dalam dunia hewan. Banyak spesies di alam liar yang menjalani periode tanpa makan dalam waktu tertentu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Fenomena ini dapat ditemukan pada hewan yang hidup di daerah ekstrim seperti padang pasir, lautan dalam, wilayah kutub, serta spesies yang bermigrasi atau mengalami hibernasi, tidur yang panjang. Contohnya beruang, tidur panjang dengan tujuan bertahan selama musim dingin tanpa makanan. Pinguin berpuasa selama mengerami telur tanpa meninggalkan sarang untuk berburu. Serigala mengasah kemampuan berburu dan bertahan saat makanan langka dengan cara meningkatkan efisiensi pembakaran lemak dan meningkatkan adrenalin. Buaya bertahan dengan puasa dalam kondisi tanpa makan selama berbulan-bulan. Katak turun berpuasa untuk bertahan hidup di lingkungan yang kering dengan sumber air yang terbatas. Elang dan burung permangsa bertahan untuk berpuasa dengan tujuan mempertajam penglihatan dan refleks untuk berburu. Unta berpuasa bertahan hidup di padang pasir tanpa makanan dan air dalam waktu yang lama. Hiu berpuasa bertahan saat sumber makanan di air laut langka. Lumba-lumba berpuasa mengoptimalkan energi selama migrasi yang panjang. Kelelawar berpuasa bertahan selama musim dingin dengan menghemat energi. Kupu-kupu monark berpuasa bertahan selama migrasi panjang tanpa banyak makan. Kura-kura gurun bertahan selama musim panas yang ekstrim. Salamander berpuasa dengan cara bertahan selama musim dingin tanpa makanan. Gajah berpuasa bertahan selama perjalanan migrasi jarak jauh. Ikan mas berpuasa bertahan dalam kondisi air minim oksigen selama musim dingin. Tikus kanguru berpuasa bertahan hidup di gurun tanpa air dan makanan untuk waktu yang lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dampak puasa jangka panjang adalah transformasi kepribadian. Menaklukkan hawa nafsu dan mengendalikan diri selama Ramadan tidak hanya berdampak selama bulan suci, tetapi juga memiliki efek jangka panjang membentuk kepribadian muslim yang holistik. Berikut beberapa dampak transformasi yang dirasakan. Yang pertama, meningkatkan kesabaran dan ketahanan mental. Yang kedua, memperkuat disiplin diri. Yang ketiga, meningkatkan empati dan kepedulian sosial. Yang keempat, mengendalikan emosi yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan atau kesadaran spiritualitas. Jamaah rahimahullah, puasa sebagai transformasi diri. Penaklukan hawa nafsu dan pengendalian diri selama Ramadan adalah proses yang membutuhkan kesadaran, tekad, dan konsistensi. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi juga melatih untuk membentuk pribadi yang lebih sabar, disiplin, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memahami bahwa nafsu adalah bagian dari ujian hidup. Kita dapat mengelolanya dengan bijaksana.
bukan menghilangkan sepenuhnya. Puasa adalah jiwa, puasa adalah jihad melawan insting yang tidak terkendali, dan melalui jihad ini kita dapat mencapai tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Efek transformatif dari puasa tidak hanya dirasakan selama bulan Ramadan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesabaran, disiplin, kesadaran spiritualitas yang telah dilatih selama Ramadan, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga Ramadan menjadi momentum untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan menaklukkan hawa nafsu, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qurrabatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma salli ala al-malaikatil muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli jami'al mulatil muslimin wa idil islam wal muslimin wa ansur asyairata ila yaumiddin wa ahlihil kafar wal musyrikin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya Rabbal alamin ya ghafirudh dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma annal bala wal baba wal fahsya wal munkar was suyuq wal muhtalifa wal shadaid wal mihan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha wa sahha min budani muslimin ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.